asal Aceh Timur. Saya sebagai mahasiswa program profesi guru PPG Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambil Bukit Tinggi. Saya berdinas di Man Insan Cendekia Aceh Timur dan saya siap melaksanakan uji kinerja dan uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Please greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please. Let's pray together before the subjects today. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa amalan sholihan. Baca doa surat Duha. Allahumma inna Tuhan hauka walauka kekuasaanmu limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Siapa yang hadir? Hadir semua. Abdul Musawir, angkat tangan. Aisyah Rahma Rajuli, Akil Anasiri. Baik, untuk hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki semester baru ya, semester baru, semester 2. Masih banyak beberapa hal yang harus diperbaiki sih di semester 1. Masih banyak, terutama mungkin karena kemarin kita menggunakan sistem blok. Kalau untuk semester ini enggak lagi menggunakan sistem blok karena waktunya sedikit. Kita mepet bulan Maret, bulan puasa kan? Kita tanggal 20 itu udah masuk bulan puasa. Jadi kita hanya punya waktu dalam semester ini berapa? Sekitar 2 bulan. Kalau usah dihitung-hitung sekitar, bisa lihat di layar. Coba di center layar yang di sini. Nah, ini. Nah, tanggalnya ini tanggal 11 ya. Berarti kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sampai tanggal 15 itu kita cuma memiliki 10 pertemuan. Jadi kita nanti setting pembelajaran kita. Memang KD-nya banyak tapi harus selesai semua mudah-mudahan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan ambil judul yang pertama, yaitu proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Jadi semester lalu kita telah membahas mengenai tentang sejarah Nabi Muhammad dari mulai awal sebelum kelahiran sampai Nabi Muhammad meninggal. Ya. Kemudian pada semester ini kita akan membahas mengenai tentang seputar Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Daulah Umayyah 1 dan Daulah Umayyah 2. Itu yang akan kita pelajari di semester ini. Baik, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka.
Kanan gerak. Bawa bukunya bawa yang itu ya. Siap, Pak. Baru ya. Jika Ustaz bilang halo, kalian bilang hai. Oke? Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, halo. Halo, hai. Tepuk tangan. Oke, untuk break dulu ya, untuk perenggangan dulu. Silakan kalian berdiri. Berdiri. Kemudian geser ke sebelah kanan. Semuanya geser ke sebelah kanan. Posisinya sebelah kanan semua. Nah, itu Oke. Yang depan berdiri tetap tegak, kemudian yang belakang merapat. Silakan ke depan. Merapat. Dan angkatkan tangan. Angkat tangan dulu. Kemudian silakan mas dulu. Kemudian simpan di pundak kawan kalian. Oke. Silakan dipijit. Dan angkat tangan lagi. Balik kanan gerak. Oke, silakan diganti. Pijit. Pijit dulu ya, pijit dulu. Dan angkat tangan lagi. Balik kanan gerak. Silakan turunkan tangannya. Dan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menyusun proses pemilihan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dengan benar. Jadi yang pertama adalah proses pemilihan Abu Bakar. Jadi harus kalian susunkan, kalian rapikan, kemudian kalian simpulkan nanti bagaimana proses pemilihan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Khalifah Umar yang kedua, mampu menyusun proses pemilihan Khalifah Umar. Yang ketiga, mampu menyusun proses pemilihan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah mampu menyusun proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kontrak belajar kita hari ini, nanti kita akan yang pertama kita akan lakukan prioritas terlebih dahulu. Kemudian kalian silakan mengajukan pertanyaan awal tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kemudian nanti Ustadz akan menjelaskan PowerPoint tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian kalian silakan saksikan video yang akan Ustadz tampilkan nanti. Setelah menyaksikan video, kemudian kita sama-sama akan membuat kelompok, menjadikan 4 kelompok dan berdiskusi mengenai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin masing-masing. Kemudian kalian nanti di depan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Itu kontrak belajar kita pada hari ini. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang Khulafaur Rasyidin. Subjudulnya proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Silakan diaktifkan dulu hotspotnya. Untuk pretestnya Ustaz akan menggunakan Kahoot 6881827. 6881827. Ayo. Namanya bebas Ustaz. Namanya nama ini yang direkap lah, nama aslinya direkap soalnya. Belum ya? 1, 2, 3. Jawabannya ada di situ. Pertanyaannya di layar depan. Gak apa-apa, gak usah protes. Abu Bakar As-Siddiq dibayar menjadi khalifah di Tanya Utsman bin Affan menjabat
sebagai khalifah pada usia 5 orang, 6 orang, banyak 7 orang. Oke, sebelum dilanjut, silakan pertanyaan yang mau bertanya seputar Khulafaur Rasyidin. Silakan, angkat tangan. Angkat tangan satu, silakan Daniel dulu. Apa pertanyaannya? Nah, kan misal Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Nah, yang selain 4 orang itu habis Ali bin Abi Thalib itu ada lagi nggak yang menjabat jadi Khulafaur Rasyidin? Oke. Siapa? Hasan bin Ali. Kenapa Hasan? Karena setelah Ali bin Abi Thalib dijabat oleh Hasan. Pertanyaan selanjutnya silakan. Ya. Berapa tahun Khulafaur Rasyidin menjabat? Berapa tahun Khulafaur Rasyidin menjabat? Semuanya? Semuanya keseluruhan. Silakan yang bisa. Ya, berapa? 30 tahun. 30 tahun. Hemat. 30 tahun itu lengkap dengan apa pertanyaan? Mengapa Abu Bakar berani berkorban untuk kepentingan Islam? Ada sebab lain atau gimana, Ustaz? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Kenapa Abu Bakar siap menjadi pemimpin? Ada yang bisa? Ya, kita tunda dulu. Silakan, kenapa? Ya, apa lagi? Apa Ustaz? Apa kalau nggak ada yang jawab gimana? Karena sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling dipercaya dan paling dipercaya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Disimpan dulu pertanyaannya, nanti pertanyaannya kita lanjutkan setelah materi. Kita sudah masuk ke materi inti, yaitu menyaksikan video pembelajaran. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan pada suatu problem yang berat karena tidak ada yang menggantikan sebagai pemimpin. Akhirnya golongan Ansor dan Muhajirin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Rapat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu Abu Bakar sebagai wakil kaum Muhajirin menolak membaiat Sa'ad bin Ubadah dari Ansor karena kaum Muhajirinnya yang lebih dahulu memeluk agama Islam, dan dengan perjuangan yang berat untuk membantu dan mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum Quraisy. Kemudian Abu Bakar menunjuk kaum Muhajirin, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Akan tetapi keduanya menolak secara tegas dan memilih menunjuk Abu Bakar sendiri. Oke, untuk memperdalam materi kita, saya akan perlihatkan file PowerPoint ya. Jadi judulnya Khulafaur Rasyidin, walaupun Ustaz ingin menjelaskan kenapa Khulafaur Rasyidin itu harus dibentuk atau harus ada Khulafaur Rasyidin. Oke. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Jangan lihat dulu ke sini. Saya mau tanya dulu kalian. Khulafaur Rasyidin. Asal katanya dari apa? Khulafa dan Rasyidin. Khulafa dari kata apa? Khulafa itu kan jama ya? Jama ya? Jama nggak? Jama itu apa? Dua kalau bahasa Inggris lebih dari satu kan? Jama mufradnya apa? Khalifah. Mufradnya khalifah. Rasyidin dari kata apa? Rasyid. Nah, Rasyidin itu jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Kemudian mufradnya adalah Rasyid. Makanya Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin
yang mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Menurut bahasa itu, menurut bahasa. Jadi pemimpin pengganti Rasulullah yang diberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Kenapa untuk menyelesaikan permasalahan? Karena permasalahan yang terjadi pada waktu itu sifatnya baru. Maksudnya tidak terselesaikan atau belum ada kasusnya pada zaman Nabi dan Rasul. Jadi pada Rasul sudah terjadi seperti itu. Kemudian setelah wafatnya Nabi, kok ada permasalahan kayak gini? Sedangkan jawabannya belum ada. Akhirnya khalifah itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan itu, makanya disebut Ar-Rasyidi yang mendapatkan petunjuk dari Allah, padahal permasalahannya belum ada. Contoh permasalahannya apa? Nabi palsu harus dibenahin, kan belum ada Nabi palsu. Kemudian apa lagi? Penyusunan Al-Quran. Al-Quran kan belum ditulis. Di zaman Nabi Al-Quran itu nggak ditulis tuh. Terus zaman Rasul ditulis kan? Ditulis kan hal-hal baru, nggak dicontohkan sama Nabi. Nah, itu hal-hal baru itu diberikan, pastinya diberikan jalan, diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya disebut Khulafaur Rasyidin. Paham mana Khulafaur Rasyidin? Kalau belum paham bisa dulu lanjut. Paham ya? Khalifah pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, lanjut. Nah ini dia. Ini menurut buku, kalian jangan katakan buku terus. Berasal dari kata al-khulafa, jamak dari khalifah artinya pengganti. Ar-Rasyidin, jamak dari kata rasid artinya yang mendapat petunjuk. Khulafa Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ini menurut buku ya, yang tadi bagus tadi. Ya apa nih? Pemimpin pengganti Rasulullah terdiri dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lanjut, tidak bisa. Situasi politik umat Islam tidak stabil. Umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Setelah wafatnya Rasulullah, kehilangan figur seorang pemimpin. Bahkan ada yang sampai murtad, kembali ke jalan kesesatan. Ada yang tidak mau membayar zakat karena zakat itu katanya MOU-nya dengan Rasul. Jadi kalau sudah nggak ada Rasul, MOU-nya batal, nggak usah bayar zakat lagi. Gitu. Alasan-alasan mereka. Kemudian ada beberapa kelompok yang berhak memimpin setelah Rasulullah, ya pastinya mungkin dari Ansor atau dari Muhajirin, jadi mengaku kayak gitu. Sehingga haruslah dipastikan siapa yang akan mengganti Rasulullah selepas wafatnya Rasulullah. Rasul belum dimakamkan, ya Rasul belum dimakamkan kalau belum ada pemimpin pengganti. Kenapa nggak Sayyidina Ali? Kenapa nggak Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali sibuk mengurusi jenazah Rasulullah dengan Siti Fatimah. Makanya dalam pemilihan Abu Bakar itu tidak ada unsur Sayyidina Ali, yang ada Umar kayak gitu kan. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ali tidak ada itu karena Ali sedang mengurus jenazah Rasulullah. Para sahabat keluarga Nabi sibuk mengurus jenazah Nabi, umat muslim yang lain sibuk dengan mencari pengganti Rasulullah. Makanya dibuat pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, di aula Bani Sa'idah, maksudnya aula Bani Sa'idah. Aula Bani Sa'idah, jadi Bani Sa'idah punya aula, di aula itu mereka bermusyawarah, mengumpulkan. Kemudian ditentukanlah pemimpin yang mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Nanti prosesnya ini harus selesai hari ini semua. Oke, baik. Untuk pembentukan kelompok silakan hitung dari angka 1 sampai 4. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4. Oke, ini untuk yang laki-laki. Digabung yang perempuan ya? Iya. Aduh, gagal. Udah, yang 1 sama 2 kelompok 1, 2. Oke. Yang 3 dan 4, yang 3 masuk ke angka 1, yang 4 masuk ke kelompok 2. Hah?
Coba yang dapat angka 1 angkat tangan. Yang dapat angka 2. Yang dapat angka 3. Yang dapat angka 4. Oke, yang 4 gabung dengan yang angka 2. Yang 3 gabung dengan yang angka 1. Yang gabung dengan yang angka 1. Oke, 1 2 sampai 2. 1 2 ya, 1 Oke, yang 1 jadi kelompok 3, yang 2 jadi kelompok 4. Silakan diposisikan bangkunya di posisi yang kalian inginkan. Oke, silakan mulai. Kelompok 1 angkat tangan. 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 Abu Bakar Siddiq. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Tugas kalian adalah silakan diskusikan bagaimana proses terpilihnya khalifah yang kalian diskusikan. Bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar? Bagaimana proses terpilihnya Umar? Bagaimana prosesnya terpilihnya Utsman? Bagaimana proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib? Silakan dibicarakan, ditulis di buku, di kertas, nanti presentasikan di depan. Oke, silakan dimulai. Oke, sudah siap semuanya? Harus siap semuanya. Yang akan presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan bagaimana Umar bin Khattab itu bisa terpilih. Nah, kan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632, Abu Bakar resmi menjadi khalifah umat Islam saat itu. Nah, ketika Abu Bakar ini menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini dia berperan sebagai penasihatnya. Kemudian Abu Bakar kan habis itu jatuh sakit. Habis itu begitu Abu Bakar meninggal, Umar ini ditunjuk untuk menggantikan posisinya menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir bulan ke-6 tahun 13 Hijriah. Nah, sebenarnya Abu Bakar telah yakin akan memilih Umar sebagai penggantinya, akan tetapi ia tetap meminta pertimbangan kepada para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talha bin Ibnu Ubaidillah. Setelah musyawarah, semua sepakat bahwa Umar akan ditunjuk menjadi khalifah selanjutnya menggantikan Abu Bakar. Nah, saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan, saya mewakili dari kelompok 3 akan menjelaskan proses pemilihan Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin yang telah menggantikan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kan wafatnya itu ditusuk, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah kan. Jadi itu kan subuh. Jadi pas setelah ditikam itu Umar bin Khattab itu nggak ada bilang penggantinya gitu kan. Kalau misalnya Abu Bakar itu kan ada bilang ya kan aja. Tapi kalau Umar bin Khattab ini nggak ada bilang. Jadi karena kayak orang-orang itu mendesak kan harus ada yang menggantikan. Jadi Umar bin Khattab ini kayak menunjuk 6 orang gitu lah kan, 6 orang itu kan. Jadi pas di 6 orang itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Jubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dan orang ini jadi anggota majelis syura untuk memilih khalifah. Jadi ada lagi yang dari 10 orang itu kan. Tapi Umar bin Khattab itu nggak memilih orang itu, kayak anaknya gitu kan. Itu kan karena nanti takutnya kayak turun-temurun nanti jadinya jabatannya itu. Jadi setelah diseleksi jadinya 3 orang, tinggallah Abdurrahman dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi di situ Abdurrahman ini kayak bilang gini, aku kayak jadi ketuanya gitu, kayak maksudnya kayak gini, kayak panitia gitu, kayak dia kayak mengundurkan diri, jadinya kayak untuk jabatan selanjutnya itu
Abdurrahman bin Auf ini bilang ke ini kayak nyerahkan ke Utsman sama Ali ini. Jadi diadakanlah kayak kampanye gitu, kayak Utsman dan Ali ini kayak menyampaikan kayak bagaimana dirinya gitu ya kan. Jadi pas ditanya ke warga-warga gitu kan, kayak nggak ada yang mengarah, kayak pemilihannya rata gitu lah ya kan. Kayak suaranya tuh sama gitu lah ya kan. Jadi kan di situ kan langsunglah Abdurrahman bin Auf ini suka cerita ya. Abdurrahman bin Auf ini bilang kayak gini, dipeganglah tangan Ali ini kan, dipegang tangan Ali, ditanya apakah kau bersedia gitu lah ya kan. Tapi di situ Ali menolak, tidak, katanya kayak gitu, kata beliau seperti itu kan. Jadi Abdurrahman ini melepaskan, jadi digenggamnya tangan Utsman gitu loh, kan digenggam tangan Utsman. Jadi ditanya bersediakah gitu kan, tapi Utsman ini bilang iya gitu. Nah langsunglah dilepaskan. Baru Abdurrahman ini mengadahkan tangannya itu ke atas dan bilang kayak ini, ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah ya Allah. Itu selama 3 kali dan kayak mana? Ini beban di pundakku akan kuserahkan kepada Utsman bin Affan gitu. Jadi tepatlah jadi di situ di 24 Hijriah dan Utsman di umur 70 tahun diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang telah menggantikan Umar bin Khattab. Nah, lebih kurang seperti itu. Maaf kalau ada salah kata atau kurang. Oke, silakan kelompok 4. Bagus ya, bahasanya bahasa sendiri ya, jangan bahasa. Jadi kami ingin presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Ali bin Abi Thalib. Jadi pada setelah Utsman meninggal, Ali ini dia kayak nggak ada lagi siapa yang ngomong siapa, orang ini bingung lah semua kan. Habis itu Ali didesak sama semua orang. Nah di situ posisinya Ali nggak merasa nggak pantas, kayak janganlah, saya coba cari lain aja gitu. Tapi didesak terus sama semua orang. Selama masa pendesakan itu, dan ini kota Madinah ini dijaga sama namanya Ibnu Ham sampai terpilihnya khalifah baru. Nah, habis itu karena orang ada desa-desa, habis itu Ali dipilihlah menjadi khalifah pada tanggal 25 Zulhijjah pada tanggal 25 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah. Nah, dibaiatlah Ali di situ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender Hijriah katanya dibuat pas siapa? Kira-kira dibuat pas khalifah apa? Kalender Hijriah? Umar. Kenapa sebabnya? Karena yang kencang. Untuk penanggalan apa waktu itu? Untuk penanggalan surat. Jadi karena ketika hijrahnya Nabi, maka waktu hijrahnya Nabi itu hitungan adalah tahun pertama Hijriah. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, silakan yang belum terjawab. Ya, silakan. Kenapa cuma 4 orang aja? Silakan dijawab. Jadi yang Ustaz aja ya. Kenapa? Coba angkat tangan. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Ya, silakan. Siapa yang memberikan julukan Khulafaur Rasyidin itu? Siapa yang memberikan julukan Khulafaur Rasyidin? Tahu? Umat Muslim ya. Umat Muslim, betul. Khalifah itu, julukan khalifah itu yang pertama ya dari Ali itu kan. Khalifah itu Rasulullah. Ya kalau Khulafaur Rasyidin ya maksudnya umat Islam. Ya, gimana lagi? Udah tahu ada yang pencetusnya gitu. Ya pencetus nama wallahu a'lam. Pokoknya kita udah dapat nama itu. Tapi khalifah Rasulullah itu memang dapat dari Sayyidina Ali.
khalifah, ya kata khalifah. Rasyidun kan itu umum lah Rasyidun itu kan. Silakan pertanyaan lain. Masih ada? Ustaz, nama bagi kan setelah Hasan kan Ustaz, bukan khulafa lagi. Nama untuk pemimpin setelah Hasan apa namanya? Nama pemimpin setelah Hasan, ada yang bisa jawab? Hah? Khalifah. Lanjut, ada lain? Wali Songo. Oke, bagus. Nama setelah Hasan, kenapa gak disebut Khulafaur Rasyidin maksudnya? Dia tetap namanya Khalifah. Bani Umayyah itu Khalifah. Daulah Abbasiyah juga Khalifah, cuman nggak pakai Rasyidin. Nggak pakai Rasyidin. Khalifahnya tetap. Kemudian setelah Khalifah baru diganti ya. Baru diganti dengan ada yang Amir, kemudian ada yang apa lagi? Malik. Dan kalau di Indonesia Raja. Nah itu kan kedudukannya pengganti khalifah juga, ya kan? Oke, ada lagi? Silakan. Kenapa proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu berbeda-beda? Kenapa proses pemilihan Khulafaur Rasyidin berbeda-beda? Ada yang bisa jawab? Ayo, satu orang dulu. Kenapa? Di saat itu beda-beda situasinya. Beda-beda situasi. Lanjut. Kenapa lagi? Kenapa berbeda-beda cara pemilihannya? Beda situasi. Terus ada lagi yang di sana? Kenapa berbeda-beda? Ya karena belum ada aturan yang baku mungkin ya. Belum ada aturan baku untuk pemilihan khalifah. Kalau sudah ada baku kayak di Indonesia, ya pemilihan umum aja udah pilpres. Waktu itu memang belum ada peraturan yang baku. Kalau udah ada peraturan yang baku dibuat, misalkan pas waktu jadi khalifah Abu Bakar itu menentukan cara pemilihan pemimpin setelah Abu Bakar, mungkin akan dipakai selamanya. Karena itu ijtihad, ya kan? Tapi kan nggak dibuat sehingga setiap pergantian pemimpin berbeda. Kalau di Indonesia kan sama, karena sudah dibuat peraturannya. Jadi kalau mau diubah ya digodok di DPR kan? Oke, saya pikir sudah selesai. Kemudian silakan disimpulkan. Kesimpulannya kira-kira apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang pemilihan Khulafaur Rasyidin ini? Yang pertama apa? Memilih pemimpin dengan musyawarah. Kemudian apa lagi? Kira-kira? Jadi pemimpin itu berat. Terus silakan simpulkan. Ada kesimpulannya nggak? Responsibility. Ya, lanjut. Apa lagi? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Lanjut apa lagi? Harus ada yang berkorban ya. Harus ada yang berkorban. Kalau nggak ada yang berkorban, nggak ada yang mau itu jadi pemimpin. Siap masuk neraka, siap mati kayak gitu. Ya dan kalau nggak ada yang memimpin siapa? Emang Islam itu nggak ada, susah. Nah sehingga harus ada yang mau berkorban, tanggung jawab di sana ada, musyawarah di sana ada, disiplin di sana ada. Jadi itulah aplikasi yang dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kemudian Ustaz ini sudah selesai. Kameranya di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita Ustaz rasa pertemuan ini sudah selesai. Gak usah kita perpanjang lagi. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai tentang bagaimana proses substansi ya, substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Apa saja yang mereka lakukan terhadap perkembangan Islam pada masanya. Oke ya? Itu diperhatikan. Untuk pembelajaran yang akan datang silahkan dibaca. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Tua kelas. Please greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.